kami dari kelompok Angels akan presentasikan konsep sistem informasi. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri. Saya Johanna Maria Fani Lumban Tobing sebagai ketua. Saya Jimita Tamunan sebagai anggota. Ding sebagai anggota. Nama saya Hotman Sormin sebagai anggota. Saya Dirta Barat sebagai anggota. Nama saya Jasmine Krisimeri Ayuni, saya sebagai anggota. Selanjutnya akan saya serahkan pada Hotman Sormin. Bab 1. Sistem informasi. Sistem informasi adalah serangkaian komponen yang terintegrasi untuk mengumpulkan, memproses, dan juga menyimpan data. Nantinya, komponen ini akan menghasilkan berbagai informasi, pengetahuan, dan produk-produk digital yang bisa kita jumpai sehari-hari. Secara sederhana, SIM digunakan untuk perusahaan dan organisasi lainnya untuk mengelola organisasi mereka. Jenis-jenis sistem informasi. Sistem informasi transaksi atau TPS. TPS merupakan informasi yang digunakan untuk membuat laporan harian, bulanan, bahkan tahunan. Sistem pendukung keputusan atau DDS digunakan oleh sebagian manajemen di perusahaan, yaitu untuk menghasilkan data yang akan mempengaruhi seorang dalam mengambil keputusan. Sistem informasi eksekutif atau SIS. SIS sendiri tidak seorang dapat digunakan. Biasanya hanya orang manajer yang mendukung lebih tinggi dari digunakan SIS. Sistem informasi manajemen atau SIM digunakan untuk menyajikan rutinitas manajemen oleh operasi dasar di sebuah perusahaan. SIM juga dihasilkan informasi yang digunakan untuk membuat keputusan serta dapat menyatukan beberapa fungsi informasi yang disimpan di dalam database. Sistem alur kerja memiliki fungsi untuk memantau dan mengatur sistem atau proses bisnis, juga eksekusi tindakan yang di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP, manajemen proses dalam sebuah bisnis yang berbentuk software. Perangkat lunak ini mengizinkan sebuah organisasi menggunakan sistem yang sudah terintegrasi dengan operasi bisnis perusahaan. Sistem pakar adalah sebuah kecerdasan buatan atau disebut artificial intelligence atau AL, digunakan untuk mengembangkan sistem informasi menjadi lebih luas dan cerdas. Keamanan dan ancaman keamanan sistem informasi. Identifikasi keamanan dan ancaman pada sistem informasi adalah proses untuk mengidentifikasi aset informasi, menganalisis resiko potensial, mengidentifikasi ancaman, mengevaluasi kerentanan, menetapkan kontrol keamanan, mengembangkan rencana manajemen risiko, melakukan pemantauan dan pembaruan, serta melaporkan dan mengevaluasi hasil identifikasi keamanan. Beberapa identifikasi keamanan sistem informasi meliputi identifikasi aset informasi, penilaian risiko, identifikasi ancaman, evaluasi kerentanan, penetapan kontrol keamanan, pengembangan rencana manajemen risiko, pemantauan dan pembaruan, serta pelaporan dan evaluasi. Sementara itu, ancaman keamanan sistem informasi mencakup serangan malware, serangan phishing, serangan denial of service atau DOS, serangan man in the middle atau MITM, serangan melalui jaringan, serangan melalui aplikasi web, pencurian identitas, kehilangan atau pencurian perangkat, insider threats, dan kegagalan sistem. Contohnya seperti ancaman keamanan pada sistem informasi manajemen rumah sakit juga perlu diperhatikan. Menyimpan informasi kesehatan berbentuk elektronik dapat menimbulkan kekhawatiran, terutama terhadap ancaman peretas dan kesalahan data. Oleh karena itu, perlindungan yang memadai dalam aspek kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi perlu ditingkatkan. Dalam menghadapi ancaman keamanan sistem informasi seperti virus, serangan hacker, penyusup, dan kegagalan jaringan, penting untuk mengidentifikasi, memahami, dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi aset informasi serta menjaga keamanan sistem secara keseluruhan. Di sini saya akan melanjutkan hubungan antara etika dan sistem informasi. Sistem informasi yaitu suatu sistem terintegrasi yang dapat menyediakan informasi hingga berguna bagi para penggunanya dan merupakan semua komponen serta sumber daya yang diperlukan untuk memberikan suatu informasi juga fungsi dari suatu organisasi. Nah, di sini terdapat beberapa komponen pada sistem informasi. Di antaranya adalah hardware, software, jaringan telekomunikasi, basis data, user, dan SDM. Keamanan suatu sistem informasi merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa sebuah data dalam suatu sistem itu harus terlindungi dari ancaman-ancaman tersebut. Bisa berupa serangan dari luar seperti hacking, virus, atau malware, maupun dari dalam seperti kebocoran data atau oleh oknum karyawan. Ancaman keamanan bisa menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi para organisasi, seperti kehilangan data dan informasi yang sangat penting, kerusakan pada sistem, hingga kehilangan reputasi. Hubungan etika dengan sistem informasi memberikan bahwa perilaku manusia yang telah dimiliki harus berdasarkan dengan norma-norma yang ada dan sesuai juga dengan kemasyarakatan. Nah, pada konteks ini, etika juga berperan untuk memastikan bahwa penggunaan,
Pengumpulan dan penyebaran informasi dilakukan dengan memperhatikan penggunaan prinsip-prinsip moral seperti privasi, keadilan, kebenaran, dan keamanan. Nah, itu juga dengan masalah privasi data dan keamanan informasi yang merupakan isu etis yang seringkali muncul dalam pengembangan dan pengelolaan sistem informasi. Pada akhirnya, segala keputusan yang diambil dalam pengembangan dan penggunaan sistem informasi juga harus mempertimbangkan implikasi etiknya terhadap individu, masyarakat, dan juga lingkungannya. Selanjutnya itu ada perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras atau hardware adalah komponen fisik dari perangkat yang memiliki wujud yang nyata dan dapat disentuh atau dipindahkan. Jenis perangkat keras yang pertama, perangkat input. Perangkat input adalah berbagai perangkat yang mampu menerima input data, kemudian memasukkannya ke komputer untuk diproses. Contoh dari perangkat input, yang pertama itu ada keyboard, yang memiliki fungsi untuk memasukkan data atau mengedit teks. Yang kedua ada mouse, yang berfungsi untuk menjadi pointer di layar monitor. Yang ketiga ada scanner, yang berfungsi untuk menggandakan atau mengarsipkan file. Yang kedua ada perangkat pemproses. Perangkat pemproses adalah perangkat keras untuk memproses data yang diterima dari perangkat keras masukan. Perangkat pemproses mempunyai dua bagian. Yang pertama, pusat pemrosesan atau CPU. CPU atau dikenal juga sebagai prosesor merupakan otak dan jantung fisik dari sistem komputer yang menghubungkan dengan berbagai peralatan peripheral termasuk perangkat masukan atau keluaran dan unit penyimpanan sekunder. Yang kedua ada RAM dan ROM. RAM atau Random Access Memory adalah jenis memori yang sangat cepat yang digunakan untuk menyimpan data, sementara saat komputer memproses data atau mengeksekusi perintah. Sementara itu, ROM adalah memori pada komputer yang digunakan untuk menyimpan instruksi yang ditulis oleh produsen komputer untuk proses booting. Booting itu adalah proses di mana komputer pertama kali dihidupkan. Instruksi yang disimpan oleh ROM disebut firmware. Firmware itu adalah otak dari segala perangkat keras. Yang ketiga ada perangkat output. Perangkat keluaran atau output device adalah perangkat yang menyajikan informasi dari komputer. Contoh perangkat output itu ada layar monitor, printer, dan speaker. Yang keempat itu ada penyimpanan. Maksudnya bersifat permanen dan sekunder itu adalah data bisa digunakan kembali oleh penggunanya jika dibutuhkan. Contoh dari penyimpanan sekunder itu ada SD card atau memory card, SSD atau solid state drive, cloud storage, HDD atau hard disk drive. Kita lanjut ke perangkat lunak. Perangkat lunak berisi perintah dari pengguna dan perangkat keras yang akan melaksanakan perintah tersebut secara nyata. Berdasarkan fungsinya, software akan terbagi menjadi beberapa jenis. Pertama, itu operating system atau sistem operasi, yang merupakan perangkat lunak utama yang memungkinkan komputer dapat beroperasi. Sistem operasilah yang menjembatani pengguna sehingga dapat berinteraksi dengan komputer. Yang kedua, itu ada program aplikasi. Misalnya, jika komputer digunakan untuk desain grafis, maka akan disediakan program aplikasi desain grafis. Sini ada jenis-jenis program aplikasi berdasarkan fungsinya. Yang pertama, kita bisa lihat ada pengelola kata, seperti Microsoft Word, Notepad, dan WPS Office. Ada juga untuk pengelola angka seperti Microsoft Excel, VPS Spreadsheet, dan OpenVoice. Ada juga untuk program database seperti Microsoft SQL Server, Microsoft Access, dan IBM VM2. Yang terakhir ada program desain grafis, ada Adobe Photoshop, CorelDRAW, dan Xhelp. Saya menjelaskan apa itu sistem basis data dan manajemen data. Apa itu sistem basis data? Sistem basis data sebagai kumpulan data yang saling berhubungan dan kumpulan program yang disebut dengan DBMS atau database manajemen sistem untuk mengakses data dan memanipulasi data tersebut. Beberapa komponen sistem basis data? Satu, perangkat keras atau yang disebut dengan hardware, komputer. Satu, untuk sistem standalone atau lebih untuk jaringan memori sekunder yang online atau hard disk, memori sekunder yang offline, RAM atau reformable disk untuk keperluan backup data, media, atau perangkat komunikasi. 2. Sistem operasi. Sistem operasi merupakan program yang mengaktifkan sistem komputer mengendalikan seluruh sumber daya atau resource dalam komputer dan melakukan operasi-operasi data dalam komputer. Ya, ada basis data. Sistem basis data dapat memiliki beberapa basis data. Setiap basis data dapat berisi atau memiliki sejumlah objek basis data seperti file, tabel, indeks, dan lain-lain. Di samping berisi menyimpan data, setiap basis data juga mengandung atau menyimpan definisi struktur, baik bentuk basis data maupun objek-objeknya secara detail. Dan keempat, ada sistem pengelolaan basis data. Pengelolaan basis data secara fisik tidak dilakukan oleh pemakai secara langsung, tetapi ditangani oleh sebuah perangkat lunak secara spesifik atau khusus. Perangkat lunak ini disebut DBMS yang akan menentukan bagaimana data di organisasi disimpan, diubah, dan diambil kembali.
5. Pemakai user, programmer aplikasi, pemakai yang berinteraksi dengan basis data melalui data manipulation language atau DML, disertakan embedded dalam bahasa program yang ditulis dalam bahasa pemrograman. Jadi yang kedua adalah user mayor atau casual user, pemakai yang berinteraksi dengan sistem tanpa menulis modul program. Mereka menyatakan query atau untuk akses data dengan bahasa query yang telah disediakan. Yang kedua, apa itu manajemen data? Manajemen data adalah proses pengumpulan, penyimpanan, pengamanan, dan penggunaan data organisasi. Meski memiliki beberapa sumber data berbeda saat ini, organisasi harus menganalisis dan mengintegrasikan data untuk memperoleh kecerdasan bisnis guna perencanaan strategis. Manajemen data mencakup semua kebijakan, alat, dan prosedur yang meningkatkan kegunaan data dalam batas-batas hukum dan peraturan. Mengapa manajemen data penting? 1. Menunjang pengambilan keputusan bisnis yang tepat, dan 2. Meningkatkan efisiensi operasi, 3. Meningkatkan pelayanan pelanggan, 4. Mencegah risiko dan kesalahan manajemen data, dan terakhir, menjaga keamanan data. Tantangan di dalam manajemen data ada beberapanya adalah 1. Kurangnya wawasan data, kesulitan mempertahankan tingkat kinerja manajemen data, tantangan dalam mematuhi perubahan persyaratan data, perlu memproses dalam mengonversi data dengan mudah, kebutuhan konstan untuk menyimpan data secara efektif, dan terakhir tuntunan untuk terus mengoptimalkan ketangkasan dan biaya DI. Selanjutnya saya serahkan kepada Johanna. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Big Data dan hubungan dengan intelijensi bisnis. Business Intelligence atau BI adalah serangkaian proses dan teknologi berbasis teknologi yang mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna untuk mendorong tindakan bisnis yang menguntungkan. Fungsi standar teknologi Business Intelligence adalah analitik prediktif, analitik preskriptif, pelaporan operasional, pengembangan dashboard, penambahan data, penambangan teks, penambangan proses, pemrosesan peristiwa kompleks, pembandingan intelijen pelanggan, dan lain-lain. Analisis data besar menggunakan berbagai teknik analitik canggih seperti model prediktif, algoritma, statistik, dan lain-lain. Tujuan utama dari analisis Big Data dan Business Intelligence adalah untuk meringkas hasil data sehingga bisnis dapat mengungkap wawasan dan tren nyata, sehingga membantu mereka membuat keputusan berdasarkan informasi. Beberapa aplikasi Big Data yang paling umum dalam bisnis meliputi yang pertama, meningkatkan layanan pelanggan, kedua, meningkatkan pengembangan produk, meningkatkan upaya pemasaran, meningkatkan operasi. Alat dan teknik otomatisasi proses bisnis intelligence, perusahaan dapat dengan mudah menerjemahkan data yang dikumpulkan menjadi wawasan berharga tentang proses dan strategi bisnis mereka. Membantu mereka membuat keputusan bisnis strategis yang akan meningkatkan produktivitas dan menghasilkan pendapatan. Selanjutnya, jaringan dan internet. Jaringan komputer dan internet merupakan dua hal yang saling berkaitan dan memiliki berbagai manfaat bagi kehidupan modern di era digital saat ini. Dengan menggunakan jaringan internet, komputer dan perangkat lain yang saling terhubung bisa saling berkomunikasi dan berbagi data. Jenis-jenis jaringan komputer dan internet, Local Area Network atau LAN. LAN adalah jaringan komputer yang menghubungkan komputer-komputer dalam area terbatas, seperti dalam satu gedung, kantor, atau kampus. Umum-umumnya, jaringan komputer LAN masih menggunakan kabel untuk menghubungkan komputer-komputernya. Metropolitan Area Network atau MAN. Jenis jaringan komputer yang kedua ini menghubungkan komputer-komputer dalam area yang lebih luas dari LAN, namun masih lebih kecil dari jaringan WAN. Jarak jangkauan MAN biasanya berkisar antara 10 sampai 50 km. Wide Area Network atau WAN. WAN yang menghubungkan komputer-komputer dalam area yang sangat luas, seperti dalam satu negara atau benua. WAN biasanya menggunakan jaringan telekomunikasi seperti jaringan telepon atau jaringan satelit untuk menghubungkan komputer-komputernya. Yang keempat, Personal Area Network atau PAN. PAN adalah jaringan komputer yang menghubungkan perangkat komputer dalam jangkauan personal seperti komputer, smartphone, dan printer. Jaringan PAN biasanya menggunakan teknologi wireless seperti Bluetooth dan Wi-Fi. Yang kelima adalah Wireless Local Area Network atau WLAN. Jaringan komputer Wireless Local Area Network atau WLAN adalah jaringan komputer nirkabel yang menghubungkan dua atau lebih perangkat dalam area terbatas seperti rumah, kantor, atau sekolah. Manfaat jaringan komputer dan internet, yang pertama itu ada meningkatkan komunikasi, meningkatkan produktivitas, memudahkan akses informasi, dan membuka peluang bisnis. Sekian dari hasil presentasi kami, terima kasih atas perhatiannya, jangan lupa like dan komen.